Pak, kita mulai ini deh ya, kita mulai aja kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Mumpung masih Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan amalan-amalan kita Allah akan terima, dan kul am antum bi khair. Mudah-mudahan juga rencana-rencana kita di waktu-waktu berikutnya akan lancar ya. Dan yang masih belum tahu proposalnya nanti tesisnya apa, ya mudah-mudahan bisa dapat ide karena ini nggak terasa ada persiapan ini ya, persiapan proposal penelitian untuk S2-nya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai immunology of aging. Dan mana ini tadi? Ini saya coba buat full screen ya. Oke. Coba saya akan tampilkan. Terlihat nggak slide saya? Terlihat Terlihat ya. Oke. Ya, kita mulai mengenai bahasan mengenai ini ya, penuaan gitu ya. Jadi ketika orang makin tua ya tentu secara umum fungsi fisiologis itu juga mulai menurun gitu ya. Jadi di kuliah ini mungkin nanti saya akan tampilkan apa yang sudah kita ketahui ya mengenai immunology of aging ini, dan juga mungkin saya akan tampilkan beberapa konteks ya. Konteks terkait misalnya beberapa penyakit ya. Ini ada penyakit kanker, dan juga mungkin penyakit COVID, dan juga vaksin gitu ya, karena tiga hal ini terkait dengan fisiologi, imunologi, dan kita akan melihat bagaimana itu dampaknya pada orang yang menua gitu ya. Walaupun definisi tua sendiri juga agak beragam gitu ya. Saya mungkin dianggap tua oleh adik-adik kan, oleh teman-teman sekalian, tapi dibandingkan prof jurnalis saya masih dianggap masih muda gitu ya. Jadi ini memang ada spektrum ya, yang disebut tua itu apa gitu ya. Bahkan ada juga penyakit yang progeria misalnya, early onset aging gitu ya, masih muda gitu kan, tapi dia ternyata sudah nampak sekali tua ya, kayak Werner syndrome gitu ya. Jadi cepat sekali penuaannya. Oke. Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai apa yang disebut dengan senescence ya. Senescence itu berarti dampaknya bisa kemana-mana, bisa ke arah cancer ya, dan juga berdampak langsung pada imun sistem gitu kan, dan hal yang lain. Jadi nanti kita akan bahas tentu dalam konteks ini terkait dengan sistem imun kita ya. Oke. Apa itu sistem imun? Sistem imun ini singkatnya ya, kita punya dua macam sistem imun ya, imun bawaan, apa yang disebut dengan non-adaptif ya, apa yang disebut dengan innate. Innate ini pemainnya adalah fagosit ya, makrofag, sel dendrit, natural killer cells gitu ya. Jadi mereka disebutnya non-adaptif karena mereka itu senjatanya itu aja gitu kan. Jadi standar, senjata standar gitu. Tapi kalau yang adaptif atau memori, dia itu senjatanya bisa disesuaikan dengan targetnya gitu. Kenapa disebut seperti itu? Karena pemainnya ada dua yang penting, yaitu sel B dan juga sel T. Kalau sel B dia akan memproduksi antibodi, kalau sel T dia akan mentargetkan sel yang terinfeksi gitu ya. Nah, karena antibodi ini sangat spesifik dan sangat beragam, itulah sebabnya disebut adaptif gitu ya. Jadi dia betul-betul bisa menyesuaikan dengan antigen yang ada. Demikian juga sel T, dia bisa mengenali berbagai macam sel yang telah terinfeksi oleh patogen, atau misalnya juga oleh mutasi gen seperti kanker misalnya. Jadi sel kanker itu walaupun aslinya adalah sel kita sendiri, tapi karena ada akumulasi mutasi, dia dianggap asing gitu ya. Dan disitulah disebut adaptif karena bisa menyesuaikan dengan targetnya tadi. Nah, di bawah ini ada namanya antigen presenting cell atau APC. Nah, APC ini yang menjembatani ya. Jadi sel dendrit sebetulnya dia termasuk golongan innate ya, bawaan, tetapi dia yang istilahnya memberikan informasi gitu ya. Jadi informan ya, antigen presenting cell itu informan ya kepada pasukan sel B dan sel T ya, bahwa ini ternyata ada infeksi yang spesifik. Nah, jadi kalau yang ini non-adaptif macrophage, dia ya pokoknya segala macam bakteri, segala macam
jamur ya dia akan berusaha makan gitu ya. Ininya itu aja dengan cara mendigestnya gitu ya. Tapi kalau yang adaptif lebih kompleks. Oke. Nah, ini adalah kira-kira outline-nya ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan immunology of aging itu memang ada dampak penuaan ya. Jadi kalau aging memang tentu ada beberapa hal yang menurun, sistem sarafnya yang paling mudah kita ketahui para sesepuh kita sebagian juga mungkin lebih sulit untuk mengingat-ingat, terutama short term memory gitu ya. Tapi kalau yang long term mereka ingat banget gitu ya. Dulu zaman Belanda, zaman Jepang mereka masih bisa cerita. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya short term gitu ya, saya tadi naruh dompet di mana misalnya gitu, atau kenalan sama orang gitu, itu cepat lupa gitu kan. Ya sebetulnya saya juga seperti itu ya. Jadi kadang susah ingat nih. Tentu juga dari sisi yang lain ada penuaan. Nah tapi kalau kita bicara nanti immunosenescence gitu ya, itu nanti kita akan lihat dari komponen-komponen imunnya gitu ya. Nanti kita lihat dari komponen CD4, lalu juga bagaimana mekanisme immunosurveillance ya. Karena memang sebetulnya yang namanya mutasi somatik ya, mutasi di sel-sel tubuh kita, sel-sel dewasa itu kan berlangsung terus gitu. Kenapa ya? Karena pertama kita makan itu menimbulkan radikal bebas. Kita nggak bisa istilahnya ya saya nggak mau radikal bebas ya nggak bisa. Itu udah kenyataan, keniscayaan itu. Karena kalau kita makan pasti muncul radikal bebas, itu bisa mutasi. Nah, mutasi-mutasi itu kan mungkin bisa ditampilkan itu epitopnya ditampilkan antigennya, dan itu berisiko bisa menuju kanker gitu. Tapi kan untungnya ketika mutasi itu ditampilkan oleh APC ya, oleh antigen presenting cell, itu akan dikenali oleh sel imun, dan calon-calon sel kanker itu akan dibasmi. Ya itu sebabnya memang insiden kanker itu sebenarnya relatif jarang ya, sekitar mungkin 40 per 100 ribu, antara 20 dan 40 per 100 ribu, itu masuk insiden yang jarang. Oke, jadi nanti ini kita bisa lihat ya dampak dari immunosenescence juga dari adanya penurunan CD4. Yang CD4 T cell ini penting untuk helper, jadi dia itu diperlukan untuk sel B mengenali antigen, di mana itu akan menghasilkan antibody gitu ya. Immunosurveillance juga menurun, aging, jadi inflamasinya itu nggak hilang-hilang gitu, jadi selalu dalam konstan radang gitu ya. Terus spesiesnya menurun gitu kan, dan juga ini terkait sama nutrisi juga ya. Oke, ini tadi ya detailnya ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari ini tadi ya, ketika sudah mulai ada muncul immunosenescence. Immunosenescence sendiri ya, kalau misalnya mau kita detailkan dari sisi interleukinnya. Jadi ketika ada stimulasi, harusnya kan nanti akan muncul fungsi-fungsi ya untuk merespon gitu ya, menstimulasi misalnya monosit, makrofag gitu kan. Dan ini mestinya dia menghasilkan ini interleukin 1, interleukin 6 gitu kan, dan juga TNF ini sebagai faktor inflamasi ke arah limfosit. Nah, bisa saja nanti dari jumlah ininya menurun interleukinnya, atau ketika nanti limfositnya dia tidak bisa merespon dengan baik gitu. Jadi misalnya ini interleukin ini kan kalau pada sel yang masih muda atau pada orang-orang anak-anak muda ya, itu proliferasinya lumayan bagus gitu kan. Tapi kalau dia sudah menua, itu proliferasinya menurun tinggal sekitar 40% misalnya. Jadi istilahnya ada disebut dengan inadequate response. Jadi responnya itu tidak serobas, tidak sekuat yang masih muda gitu ya. Nah, karena ini responnya tidak bagus, akhirnya mereka juga susah untuk resolusi gitu kan, tidak selesai gitu kan, masih gitu, ini aja responnya itu masih kayak terus menerus gitu ya. Nah ini disebut dengan sindromnya aging gitu. Jadi prolong karena sistem radang itu nggak boleh terus menerus. Sebenarnya kalau anak-anak muda itu luka cepat sembuh gitu ya, tapi kalau untuk orang-orang tua luka susah sembuh, apalagi kalau misalnya dia punya diabetes gitu kan, itu juga makin lama lagi sembuhnya. Jadi ada semacam konstan radang yang nggak selesai gitu ya. Nah, ini ada beberapa hallmark ya, tanda-tanda penciri gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan tentunya ketika orang makin menua. APC-nya kemampuan APC ya, cell presenting antigen. Jadi kan ketika kita ada perubahan, kita ada infeksi gitu kan, itu kan kita punya sel APC, antigen presenting cell, seperti sel dendrit, sel macrophage, monosit, itu kan penting untuk menampilkan antigen-antigen baru tadi itu. Nah, ini kemampuan sel APC-nya sudah mulai menurun. Jadi
kemampuan mereka memberikan kuliah gitu istilahnya ke sel T maupun sel B sudah mulai menurun. Yang berikutnya, ketika dosennya aja sudah mulai lemah untuk memberikan kuliah, muridnya juga udah mulai lemah untuk nangkep gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dalam imunologi itu ada guru, ada murid. Guru itu adalah APC, muridnya adalah sel T maupun sel B. Nah itu sel T-nya juga aktivasinya juga sudah lemot gitu ya. Muridnya ini nggak cepat nangkep misalnya gitu. Itu juga menimbulkan ini inflamasi yang nggak selesai gitu ya, jadi kronis. Dan juga increase immunosuppressive cell. Jadi jumlah sel yang imunosupresif itu lebih banyak. Memang ada yang berspekulasi begini. Kalau orang tua itu kan memang apa ya istilahnya dia ditakutkan agak frail gitu ya, agak rentan gitu. Makanya responnya sistem imun itu dia meningkatkan sel-sel imunosupresif gitu. Nah akhirnya apa ya? Akhirnya respon terhadap infeksi juga mungkin nggak segitu bagus. Karena untuk mengkompensasi tadi itu, karena kalau misalnya seperti kemarin mungkin kita dengar ya, dampak kipi misalnya, dampak kipi pada orang lansia gitu kan, mungkin mereka bisa lebih rentan gitu, karena kalau orang biasa demam biasa saja mungkin oke gitu, kalau orang tua ya sebagian orang tua demam yang mungkin kita anggap biasa itu bisa serius gitu ya. Nah makanya memang pada orang tua cenderung juga ada peningkatan sel-sel imunosupresif. Nah, dampaknya ini kalau ini kan perubahannya ya. Nah, ini outcome-nya apa? Nah, ini misalnya nih efikasi vaksin juga menurun. Makanya nanti kita lihat nih di akhir kuliah saya kita tampilkan apa yang terjadi pada vaksin COVID ya, terutama pada lansia, gitu kan. Nah, karena mereka juga susah untuk mengaktifasi sel T, mereka lebih mudah terkena infeksi gitu ya. Makanya juga orang tua itu lebih mudah risiko kena COVID ya, itu juga lebih tinggi mengenai gejala dan dampaknya. Autoimun juga mulai naik ya. Jadi kalau ini mungkin data epidemiologi semakin rentan terkena autoimun gitu kan. Dan juga tentu cancer surveillance mulai lemah. Nah, itulah sebabnya juga insiden kanker itu cenderung meningkat memang pada usia semakin tua gitu ya. Jadi makanya memang tantangan buat aging ya, di Indonesia itu kan aging kan makin banyak. Tentu ini sebagai sisi sisi positif dari nutrisi yang makin baik, kualitas hidupnya makin bagus sehingga orang makin lama hidupnya, tidak ada perang, lebih cenderung damai gitu kan. Makanya sekarang sudah biasa kita melihat 80 tahun masih segar bugar gitu ya. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu 60 tahun itu sudah dianggap tua gitu ya. Nah, tapi sekarang 60 tahun itu belum apa-apanya ya. 60 tahun itu masih bisa mimpin bisa mimpin universitas, mimpin rumah sakit, mimpin perusahaan gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, jadi tapi dengan mereka hidup makin lama gitu ya, artinya insiden kanker juga meningkat gitu kan. Kanker kan dengan waktu, karena kanker kan akumulasi mutasi gen kan. Jadi ketika mereka sudah makin hidup makin lama ya insiden kanker juga makin meningkat gitu ya. Ya ini dua sisi dari koin yang sama gitu, oke, dari aging. Ini sedikit detailnya ya, apa yang terjadi ketika seorang makin tua dari sisi ininya ya, sisi imunnya. Nah, ini stem cell-nya ya, sel imunnya juga tentu menurun ya. Jadi kan kita punya konsep renewal dari sel punca dari stem cell. Nah, tapi kalau makin tua ya sel puncanya tentu kapasitasnya udah mulai menurun gitu. Makanya tantangan untuk terapi stem cell ya, untuk sel punca itu kalau misalnya orangnya sudah tua gitu ya, ketika kita mengkoleksi memanen sel punca dari susum tulang, itu kalau kita berusaha perbanyak di laboratorium itu susah sekali. Dia diperbanyaknya ini nggak gampang gitu ya, karena memang dia sudah tua gitu. Sehingga kalau untuk terapi autologus sel punca jadi susah, ya kan? Lalu juga involusi dari timus gitu ya, sehingga jumlah sel T yang naif itu juga lebih sedikit gitu kan. Terus dinamika sel T ya, dari sel T naif menuju sel T yang memori gitu kan, yang lebih long lasting, itu juga ada perbedaan gitu ya. Jadi sel memori ya pada orang tua emang sebetulnya lebih lama dan lebih banyak, tapi masalahnya yang sel naifnya sedikit gitu. Jadi mereka untuk infeksi-infeksi yang lama itu masih banyak yang punya, jadi sel memorinya gitu, sel T memori. Tapi ketika ada infeksi yang baru, karena mereka tidak punya banyak sel T yang naif gitu ya, ya akhirnya mereka tidak punya memori sel T yang
banyak. Nah itu mungkin bisa menjelaskan mengapa orang-orang tua itu perlu booster gitu, karena mereka tuh nggak punya koleksi sel T gitu ya, sel T yang bisa jadi sel memori gitu ya. Itu yang mungkin salah satu akibatnya. Juga ekspansi oliklonalnya, dan pada ujungnya secara respon klinisnya tadi respon terhadap infeksi, makanya itu mereka lebih rentan terkena infeksi, dan respon terhadap vaksin juga menurun. Apalagi kalau kita bicara kanker, itu sangat imunologi banget ya. Makanya memang training saya itu untuk S3 saya belajar kanker, untuk postdoc saya memang belajar mengenai imunologi sebetulnya, inflamasi gitu, karena memang dua hal ini sangat terkait ya, bagaimana kanker bisa muncul gitu ya, dan peran dari radang ya terhadap kanker itu sangat erat. Ini kalau misalnya mau kita detailkan lagi gitu kan, antara komponen-komponen sel imun gitu ya, jadi ada monosit, makrofag, sel dendrit, NK cell, neutrofil gitu ya. Ini semua banyak penurunan pada ujungnya ya. Apalagi fungsi neutrofil itu juga banyak yang menurun. Pada adaptif juga sama, ada penurunan ini pada fungsi-fungsinya. Oke. Nah, yang menarik juga ada konsep namanya immune exhaustion ya. Jadi karena orang tua itu sejak mudanya itu banyak dibombardir oleh stimulasi antigen gitu ya. Lama-lama mereka exhausted, selnya itu udah kecapean istilahnya gitu ya. Jadi sel-selnya orang tua itu udah banyak yang capek gitu kan. Nah, tapi nanti kita akan lihat ya, apakah sel-sel yang tanda kutip sudah capek tadi itu kira-kira bisa diinvigorasi nggak? Bisa dimudahkan lagi nggak misalnya gitu. Nanti kita lihat ya, ada satu eksperimen yang menarik gitu mengenai jadi penuaan itu apakah memang otonomus pada selnya. Jadi kalau sel udah tua itu nggak bisa diapa-apain, atau sebetulnya sel tua itu masih bisa kita mudahkan kembali, kita remajakan lagi jadi kembali muda kalau kita berikan lingkungan yang muda gitu ya. Nah, makanya katanya ada yang bilang dosen itu kalau aktif ngajar, apalagi selalu bersama anak-anak muda, itu jadi awet muda gitu ya. Jadi konsep dari environment gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat ada satu eksperimen, apakah itu memang sel yang memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi, kita udah tua ya tua aja gitu ya. Atau misalnya lingkungan juga bisa memberikan kontribusi. Oke. Lalu kalau misalnya kita lihat, ini adalah spektrumnya ya. Ini yang di atas ini yang masih muda, ini yang sudah tua gitu ya. Jadi kalau dia masih muda, ini kan banyak sekali fungsi dari CD8 T cell ya, cytotoxic T cell, dan juga perlawanan terhadap virus ya, sel T yang melawan virus juga masih banyak gitu ya. Inflamasi responnya juga bagus banget. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika dia akhirnya menua, karena ini sudah sering dalam perjalanannya itu menghadapi banyak sekali tantangan dari virus segala macam, akhirnya ya lama-lama dia juga mengalami low avidity CD4 ya. Jadi tingkat berikatannya dengan ini juga mulai menurun gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan immunosenescence ya. Kenapa ya? Karena dari awal mereka sudah menghadapi banyak sekali virus sejak mudanya gitu kan, belum lagi tumor antigen, karena kan ya kerja keras ya selama itu ya, selama muda sampai dewasa itu kan betul-betul surveillance gitu ya. Nah, ketika betul-betul menginjak masa tua ya udah capek gitu kan istilahnya. Makanya ya akhirnya tadi sudah mulai capek, immunosenescence, dan juga karena background perlawanannya itu dari awal gitu ya. Ya mereka juga mengalami inflamed aging gitu. Jadi ini di satu sisi agak counterintuitif, yaitu mereka mengalami baseline inflamasi itu relatif lebih tinggi pada karena kalau masih muda apa yang terjadi? Kalau muda itu respon cepat, habis itu resolusi kan. Tapi kalau yang tua, yang sel-sel yang tua ini dia responnya udah lambat, tapi begitu respon itu dia nggak bisa berhenti, susah gitu berhentinya, gitu ya. Itu yang menjadi mereka akhirnya ya makin exhausted juga akhirnya ya. Gitu. Jadi ini secara visualnya gitu ya, nampak sekali. Diversitas dari atau keragaman sel T naif mulai berkurang gitu kan, ya akhirnya nanti juga memori selnya nggak bisa lagi bertambah gitu kan. Padahal kalau kita bicara vaksin itu yang diharapkan itu adanya penambahan sel memori terhadap antigen yang baru gitu ya. Nanti kalau orang-orang tua ini ya sel memorinya udah kebanyakan yang terhadap yang lama, antigen-antigen yang lama, penyakit-penyakit yang lama gitu kan. Nah, inilah gambaran inflamed aging gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih muda,
dia bisa resolusi dengan cepat gitu ya. Dia akan respon dengan cepat, tapi resolusi artinya dia segera selesai ya masalahnya atau kembali ke normal itu cepat. Tapi kalau yang orang sel-sel yang tua ini dia nggak selesai gitu ya. Nah, dia akhirnya malah jadi senescence gitu ya. Jadi senescence itu unik ya. Jadi dia memang tidak bisa proliferasi dengan bagus, tapi tombol radang itu nggak bisa dimatikan gitu. Jadi akhirnya ya stuck dengan kondisi inflamasi yang berkelanjutan. Nah ini karena apa? Karena old cells-nya ini nggak mau mati-mati gitu. Ya. Jadi kalau dalam sel-sel yang masih muda, begitu dia responsif, akhirnya dia juga tanda kutip bunuh diri, apoptosis, ya kan? Dia bisa program cell death. Tapi kalau yang sel-sel tua ini somehow program cell death-nya nggak gitu berlangsung dengan baik, ya. Sehingga akhirnya apa? Sel-sel yang udah teraktivasi ini nggak bisa selesai, nggak bisa move on. Jadi masih aja berkelanjutan gitu ya. Oke. Dari sini saya akan switch ke arah konteks ya. Ada 3 hal yang saya akan lihat lebih detail lagi, yaitu mengenai konsep bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep immunoaging ini ya di kanker, kasus COVID, dan juga bagaimana mengenai efikasi vaksin. Gitu. Untuk saat ini ada mungkin satu pertanyaan mungkin, kalau misalnya dia mau diklarifikasi, ada nggak? Ada yang mau tambahkan? Oh ini juga kebetulan semua ya, formasi lengkap ya, 18 student udah masuk semua. Oke, sip. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan ya ke 3 konsep tadi itu. Mana tadi? Ini ya. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah ini. Jadi ini adalah grafik ya, apa yang terjadi antara faktor usia ya, peningkatan usia ini di sumbu X, dan jumlah insiden terjadinya kanker itu di sumbu Y gitu ya. Nah di sini mengatakan semakin lama, semakin tua seorang, insiden kanker akan meningkat gitu ya. Jadi ini adalah gambaran ya, ketika masih muda gitu kan, kita banyak sekali terpapar dengan radikal bebas ya. Karena kan kita lagi aktif-aktifnya kan, kita banyak makan gitu kan supaya punya energi. Tapi kita juga memaparkan diri kita yang karsinogen. Apalagi kalau rekan sejawat kita merokok misalnya gitu ya. Belum lagi virus ya. Virus ini semua akan menimbulkan mutasi gen. Makanya ada konsep inisiasi ya. Jadi kalau kita ingat multi-step tumorigenesis itu kan ada inisiasi, ada promosi, nanti ada juga progresi gitu ya. Nah, jadi faktor inisiasi dimulai ketika masih muda. Nah, apa yang terjadi ketika gen ini termutasi, maka bisa mengaktifkan gen disebut dengan onkogen ya. Ada juga menonaktifkan gen, yaitu menonaktifkan, memutasi, membuat hilangnya fungsi gen penekan tumor atau tumor suppressor gennya jadi inaktivasi, jadi nggak berjalan dengan baik gitu ya. Dan apoptosis juga mulai menghilang, jadi tidak bisa mati gitu selnya ya. Nah, inilah di faktor inisiasi ini terjadi ya ketika di masa-masa muda. Nah ini diperparah dengan munculnya faktor-faktor promosi gitu ya. Dan ini ketika sudah ada inisiasi dan faktor promosi tentu akan meningkat. Nah ini berjalannya waktu, semakin lama dia hidup, berarti semua ini akan berakumulasi. Nah kalau semua ini berakumulasi dan imunnya juga mulai menurun kapasitasnya, ya disitulah kanker akan bisa muncul gitu ya. Karena memang imunologi itu adalah lini pertahanan terakhir gitu ya. Jadi kita sebetulnya nggak perlu khawatir ya kalau misalnya ada mutasi gitu, nggak apa-apa. Yang penting sel imun kita masih oke gitu. Tapi kalau sel imun kita lemah gitu kan, nah itu bahaya. Makanya memang kita selalu makan tuh yang berimbang ya, dalam artian jangan sampai sistem imun kita lemah gitu. Makanya juga salah satu asupan, nutrisi, olahraga ya, exercise itu salah satu juga untuk meningkatkan, untuk mempertahankan ya sistem imun yang baik gitu. Oke. Nah, ini adalah gambaran, saya berikan contoh kanker serviks ya. Kanker serviks itu memang kalau kita lihat angkanya itu kalau dibagi per usia ya, kelompok usia. Itu kalau di usia sangat muda 20 tahun itu jarang ya, antara 0 sampai 24 ya, itu jarang banget orang kena kanker serviks, wanita kalau kita bicara. Tapi nanti semakin bertambahnya usia ya,
itu kankernya itu mulai naik gitu ya. Ini data dari Korea ya, Korea. Dan di situ median age-nya sekitar mungkin 45 tahun gitu ya. Jadi mungkin ada di sinilah median age-nya. Ini mau menggambarkan perbedaan di tahun 2000 sampai 2011. Kenapa kok ada penurunan? Karena di sini atributnya salah satunya adalah screening yang baik dan juga mungkin vaksinasi HPV. Tapi poinnya di sini adalah bahwa kanker itu muncul memang di usia yang sekitar 45 tahunan lah kalau kanker serviks gitu ya. Ini kalau dibandingkan sama kanker payudara atau kanker paru misalnya yang lain, ini masuk muda sebetulnya. Ya, kalau kita bicara kanker paru, biasanya median age-nya itu sekitar 60 tahun, usia 60 tahun. Ya. Tapi kalau kanker serviks ini muda, nanti tergantung seberapa awal dia melakukan hubungan seksual yang pertama kali. Semakin awal dia melakukan hubungan seksual, maka biasanya semakin cepat risiko dia untuk mendapatkan kanker serviks. Karena apa? Karena memang dari infeksi HPV. Nah, kalau kita bicara HPV ini yang menarik. Kalau kita bicara HPV-nya, HPV itu justru insiden itu paling tinggi di usia muda. Bahkan di usia sebelum 30 tahun itu tinggi sekali. Jadi ini konteksnya gini. HPV itu kan adalah faktor risiko yang utama ya, infeksi HPV. Jadi istilahnya begini, untuk bisa kena kanker serviks itu harus ada infeksi HPV. HPV itu kontribusinya bisa bilang 90-99%. Jadi orang harus ada infeksi HPV dulu. Kalau misalnya dia sudah terkena infeksi HPV gitu kan, dan HPV-nya infeksinya persisten, nggak hilang-hilang gitu kan, nah disitulah risiko kanker akan muncul. Makanya kalau kita lihat sebetulnya HPV itu paling tinggi di usia di bawah 30 tahun sebetulnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kenapa justru yang akhirnya kena kanker di usia di atas 25 tahun, di atas 30 tahun kan gitu. Nah, ini kalau misalnya kita gabungkan ya plotnya. Jadi infeksi HPV itu sangat tinggi di usia muda dan akan mulai menurun. Dan kebalikannya dengan kanker serviksnya. Kanker serviksnya akan naik. Dan itu naiknya itu di usia yang lebih tinggi. Jadi kira-kira apa nih penjelasannya? Penjelasannya adalah karena kalau usia masih muda, ini kan apalagi usia muda nih frekuensi mereka berhubungan seksual lebih tinggi, lebih sering daripada mereka yang katakan di usia 30 tahun ke atas. Kenapa? Ya kalau usia udah 30 tahun ke atas kan urusan mungkin banyak kan. Kalau masih muda ya apalagi kalau pengantin baru gitu ya, itu mungkin bisa dibilang hampir tiap hari misalnya gitu kan. Tapi kalau sudah tua kan banyak urusannya ya, jadi lebih jarang. Nah, tapi di samping itu yang menarik adalah ketika dia masih usia muda, walaupun infeksinya itu tinggi, infeksi HPV itu tinggi, tapi sistem imun mereka masih bagus gitu ya, mereka masih bagus sehingga ketika ada infeksi mereka bisa clearance gitu ya kan. Tapi kalau usia tua dengan adanya immunosenescence gitu ya, mereka juga mengalami inflamed aging gitu kan, radangnya nggak hilang-hilang. Akhirnya ketika ada infeksi HPV itu susah dihilangin. Nah, akhirnya muncul persisten. Nah, ketika akhirnya muncul persistensi, nah disitulah kanker serviks akan mulai naik gitu ya. Jadi ini logikanya di situ. Jadi antara infeksi sama nanti munculnya kanker itu di waktu yang berbeda. Maka nggak heran kalau yang namanya sistem vaksinasi itu yang paling bagus sebelum mereka berhubungan seksual seusia muda mungkin, sekitar usia SD, SMP lah gitu ya. Tapi dengan catatan mereka belum berhubungan seksual. Karena kalau sudah berhubungan seksual itu nanti HPV-nya sudah masuk gitu ya, sudah masuk. Dan akhirnya nanti vaksinnya nggak gitu efektif ya. Makanya yang paling efektif adalah pada mereka yang masih perawan, usia muda gitu ya, laki-laki maupun perempuan gitu ya. Oke, jadi ini menunjukkan dampaknya. Nah, disinilah ketika anti-tumor T-cell ini juga mulai menurun gitu kan. Ya dia juga akhirnya tidak bisa mengclearance ya. Jadi misalnya nih kalau fungsi T-cell ya itu kan untuk mengenali sel yang sudah mengalami mutasi, ya kan? Nah, tapi kalau bisa dia disfungsi, ya berarti nanti protein-protein termutasi tadi itu tidak mampu dikenali dengan baik, gitu ya. Lalu juga dari sisi presentasi antigennya juga tidak bisa optimal, gitu kan? Sel T-nya juga tidak bisa cepat untuk bergerak mengenali darah yang termutasi. Ekspresi dari sel T-nya juga disebut dengan inhibitory checkpoint gitu ya, itu juga mulai muncul ya.
Jadi TCR signal ini karena dia kronik, T-cellnya mulai exhausted, mulai capek, akhirnya nggak bisa efektif untuk menekan pertumbuhan tumor, gitu ya. Jadi ini memang semua ini dampak dari kanker tadi itu ya. Jadi dia akan kesulitan, seperti kalau misalnya HPV tadi dia menghilangkan clearance susah, tapi yang berikutnya dia juga ketika virusnya persisten dan dia udah mulai menetap dalam sel epitel cervix, sel T kita, terutama pada wanita yang sudah mulai di atas 30 tahun, tidak begitu lagi efektif, gitu ya. Dan itu akhirnya nanti akumulatifnya muncul kanker. Oke. Dan inilah konsep immunosurveillance juga sama. Jadi ketika selnya itu sudah mulai bermutasi, harusnya nanti dikenali kan oleh sel T kan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau ternyata immunosurveillance ini tidak berlangsung dengan baik, gitu ya. Dan ini pada misalnya nih pada orang yang sudah mulai menua, ya tadi sel T-nya itu nggak bisa mengenali dan bisa membinasakan, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi karena tidak membinasakan sel tumornya, ya sel tumornya menjadi resisten, jadi dia bisa berkembang, gitu ya. Oke, jadi ini yang menjadi tantangan di situ. Ini adalah gambaran dari terapi imun checkpoint, gitu ya, untuk memberikan ilustrasi bahwa kalau misalnya orang udah menua, gitu ya, nanti inhibitor terhadap checkpointnya lebih tinggi ya, sehingga tidak begitu bagus respon terhadap pengobatannya juga, gitu. Nah, ini adalah gambarannya ya pada usia-usia yang relatif masih muda. Tumor akan lebih mudah regres, gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi imunnya itu masih fit ya, masih responnya masih bagus, gitu. Sehingga ketika misalnya diterapi dengan imun checkpoint ya masih bagus, gitu ya. Apalagi memang untuk usia-usia masih muda ini jumlah T-rex, gitu. Jadi ini adalah subset dari sel T ya, namanya T-rex, gitu ya, regulatory, itu relatif sedikit. Jadi T-rex ini adalah subset dari sel T yang berusaha untuk meredam aktivasi imun. Jadi emang imun itu kan memang nggak boleh terlalu aktif ya. Karena kalau terlalu aktif juga bahaya sih, karena nanti kita bisa mendapatkan efek samping yang berat, gitu. Jadi harusnya adalah dia aktif ketika diperlukan, begitu nggak diperlukan lagi dia akan selesai dinonaktifkan. Nah, inilah fungsi dari T-rex untuk mengatur. Dan biasanya emang nggak banyak. Makanya kalau masih muda dia bisa beraktivasi dan juga bisa efisien ya. Tapi kalau udah tua, karena akhirnya orang tua itu perlu dilindungi supaya nggak kena efek samping yang berat, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya kan T-rex ini banyak, gitu ya. Tapi karena T-rex-nya terlalu banyak, akhirnya imunoterapi juga nggak berlangsung dengan baik, gitu. Jadi ini memang upaya menjelaskan sama-sama pasien kanker, gitu ya. Pasien kanker yang relatif udah tua, respon dengan obat-obat terapi target yang mentargetkan imun checkpoint itu nggak sebagus kalau usia yang muda, gitu ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa pada usia tua emang respon imunnya emang sudah mulai lemah, gitu ya. Kenapa? Karena muncul apa disebut dengan immunosenescence tadi itu. Oke. Nah, inilah gambaran ya bagaimana pada usia yang tua, gitu ya, di atas katakan 65 tahun, gitu kan. Nah, itu responnya ya, PFS-nya itu tidak sebagus kalau yang masih muda, gitu ya. Jadi ini dari sisi responnya nggak gitu bagus, gitu ya. Walaupun memang tidak di semua pasien, tapi nampaknya ada semacam kecenderungan kalau yang udah terlalu tua nggak gitu bagus, gitu ya responnya. Oke, ini dari si COVID ya. Kalau kita bicara COVID-19, kalau tadi kita kanker, sekarang kita akan switch sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 kita ketahui memang lansia itu adalah populasi yang berisiko, makanya waktu di pandemi kemarin kita memang betul-betul lindungi yang lansia ini, gitu ya. Jadi memang populasi Indonesia itu unik. Populasi Indonesia itu kan usia mudanya banyak. Sementara kalau di luar negeri, di Inggris misalnya ya, itu kebalik, atau di negara-negara Eropa yang lain itu kebalik. Justru yang usia tua itu banyak banget. Kenapa? Karena mereka itu kan yang punya anak kan sedikit. Kalau kita anak banyak, gitu kan. Nah, akhirnya masih muda-muda gitu. Nah, tapi kalau di sana karena mereka jarang punya anak banyak, akhirnya yang tua ini juga hidupnya kualitas hidupnya bagus ya. Akhirnya nggak mati-mati kan, gitu. Lagi makin sehat, gitu kan. Akhirnya ya mereka makin banyak. Nah, tapi di sisi lain mereka juga lebih rentan dengan infeksi, gitu ya. Jadi ini adalah gambaran saja ya. Kalau misalnya sama-sama
laki-laki yang perempuan ya, memang laki-laki lebih tinggi pada yang wanita pada rentang usia yang lansia. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang pada usia muda risiko kematiannya lebih sedikit, gitu ya. Tapi kalau kita bicara makin tua, apalagi usia 80 tahun, ini tingkat kematiannya tinggi sekali, hampir 12%. Ya, jadi dari 100 yang terinfeksi COVID, ya, kalau usia mereka udah lansia, udah elderly, gitu ya, itu mungkin 12 akan meninggal, gitu ya. Tapi kalau misalnya masih muda, gitu ya, itu memang jarang. Tapi jangan lupa ya, walaupun muda itu kemungkinan meninggal itu kecil, tapi mereka masih bisa menginfeksi orang-orang tua ini, gitu ya. Makanya jangan diabaikan kan kemarin waktu dari pelajaran yang kita dapat dari pandemi kemarin. Ini adalah gambaran bagaimana imun respon terhadap COVID ya. Saya tidak akan berpanjang lebar dari sini, gitu kan. Ini juga bagaimana kita menghadapi virus. Pada intinya mekanisme yang ada di sini ini pada orang tua lebih lambat dan lebih sulit, gitu ya, dibandingkan kalau masih muda. Nah, dari pengalaman COVID kemarin itu muncul juga satu paper yang menarik ya. Jadi kan COVID itu signature-nya ya, sebenarnya penciri khasnya itu kan kegagalan respirasi. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa sih orang-orang tua itu kok respirasinya itu lebih rentan, gitu ya, sistem respirasinya lebih rentan daripada yang masih muda. Jadi ini ada satu paper, mereka tidak menjawab langsung mengenai mekanisme COVID, gitu ya, tapi mereka berusaha mempelajari apakah memang ada perbedaan ya secara fisiologis antara sel yang ada dalam paru itu ya. Mereka terutama melihat sel makrofag ya, jadi sel alveolar makrofag antara usia muda dan usia tua. Jadi kalau misalnya kita lihat ini di sisi kiri adalah yang masih muda, ini adalah sisi kanan yang sudah tua. Ya. Nah, jadi ada dua macam sel yang mereka lihat. Ada yang mereka melihat alveolar epithel cell dan juga dari AM. Jadi apa yang disebut dengan alveolar macrophage, gitu ya. Jadi ini macrophage-nya, gitu kan? Macrophage-nya. Nah, kalau yang ini adalah sel alveolar epithelnya, gitu ya. Jadi ada dua macam sel yang berbeda. Lalu mereka melihat kira-kira ada perbedaan nggak sih antara yang masih muda dengan yang sudah tua, gitu, oke? Oke. Jadi kalau ini eksperimennya menarik. Jadi mereka mengambil dua macam mencit, ya, dua macam mencit, di mana ada mencit yang usianya 4 bulan dan ada yang mencit yang usianya 18 bulan. Untuk perspektif aja, mencit itu mayoritas itu akan meninggal setelah 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu udah banyak berguguran, mereka sudah renta sekali, gitu ya. Jadi 18 itu udah kayak lansia sebetulnya, gitu ya. Makanya dulu saya ingat waktu saya masih kerja dengan transgenic mice, gitu ya. Kalau udah 24 bulan ya, setelah 2 tahun, memang kita bunuhin, ya. Karena mereka sudah kasihan banget, gitu ya, udah lemes, gitu ya. Nah, itu bisa kita matikan supaya juga membuat room untuk kandang untuk mencit-mencit yang baru untuk eksperimen berikutnya, gitu ya. Jadi mesti rentan sekali. Lalu mereka melihat dua macam sel sekali lagi, itu sel makrofag di alveolus di rongga yang di rongga nafas tadi itu, dan yang alveolar tipe 2 ya, jadi sel-sel epitelnya itu. Mereka mau melihat apakah ada perbedaan antara yang muda sama yang tua. Oke. Lalu mereka lihat ekspresi mRNA-nya, jadi profil dari ekspresi gen. Jadi kalau mereka ngelihat dari sel makrofag gitu kan, yang di paru, ternyata sel-sel yang sudah tua itu cenderung mendownregulasi ya sel-sel yang fungsi-fungsi gen. Jadi gen-gen yang fungsinya untuk perbanyakan sel, untuk replikasi, untuk proliferasi, gitu ya. Jadi ada beberapa gen di sini seperti A2F, ini kan penting untuk transkripsi ya, untuk masuk siklus sel, gitu. Dan teman-teman yang lain gitu, itu gen-gen ini penting untuk replikasi ya, untuk perbanyakan sel ya, untuk translasi juga. Karena kan perlu protein-protein baru ya untuk replikasi. Nah, kalau selnya udah tua, itu di down regulasi dia. Tapi kalau di sisi lain, gen yang fungsinya untuk radang itu menaik, inflammatory respon, kemotaksis, gitu kan. Jadi ini sel yang istilahnya baper, gitu ya. Jadi kalau sel udah tua nih, makrofage ini memang cenderung dia naik ekspresi gen-gen ini, gitu kan. Jadi tinggi banget, gitu.
Jadi ada dua yang bertolak belakang. Dia rendah untuk sel yang berproliferasi, tapi untuk respon dia sangat tinggi. Itu kalau alveolar yang tua. Jadi di sini gambaran ininya ya, ini gambar dari NGS, jadi dari next gen sequencing yang melihat ekspresi gen, ya, dibandingkan antara usia tua dan muda. Dan kalau di manusia ternyata juga sama. Jadi kalau ini dari mencit, ya, dari mencit, lalu mereka cek kalau di manusia sama enggak. Nah, mereka kumpulkan sel dari usia tua dan juga yang muda, gitu ya. Dan polanya mirip, ya. Jadi kalau misalnya dia usia tua, gitu kan, maka gen-gen yang penting untuk replikasi, proliferasi, gitu kan, itu cenderung lebih rendah, gitu kan. Tapi kalau misalnya gen yang penting untuk aktivitas imun sistem, ya, imun efektor, itu tinggi, gitu. Tapi sekali lagi tingginya ekspresi gen ini tidak produktif, gitu ya. Karena apa? Ya mereka sebetulnya tidak ada jadi mereka itu ekspresinya memang tinggi, tapi responnya itu unprovoked, gitu loh. Jadi harusnya kan dia akan tinggi ketika ada infeksi, gitu. Ini nggak ada infeksi, tapi mereka nyalah terus, gitu, ya kan. Jadi ini yang membuat disebut inflamasi itu nggak produktif, dan itu banyak terjadi di pada populasi yang tua, gitu ya. Oke. Nah, memang akhirnya jadi pertanyaan, perubahan atau perbedaan profil ekspresi gen itu emang otonomus, sifatnya itu memang apakah emang selnya, ya, jadi sel yang sudah tua itu, karena kan kita ketahui juga ada telomer, ya, jadi ketika sel itu bereplikasi, ya, terus menerus, itu kan lama-lama telomernya kan memendek, ya, ada penuaan kan di situ kan, ada senescence kan, gitu. Nah, apakah emang karena selnya itu sendiri yang memang menua, atau sebetulnya dipengaruhi lingkungannya di mana sel itu berada. Jadi ini istilahnya apakah karena sel itu sendiri atau memang ada interaksi sel itu dengan lingkungannya yang buat sel itu jadi tanda kutip punya fenotip tua, gitu. Jadi tua itu karena dianya emang tua atau dia di lingkungan yang tua, gitu. Ya seperti yang tadi katakan kan, mungkin ada beberapa profesi yang awet muda, gitu ya, karena dia selalu ketemu sama anak-anak muda misalnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya anak muda tapi dia dikelilingi oleh orang-orang tua, gitu ya, nah itu berarti mungkin jadi lebih dewasa, gitu ya. Jadi mungkin apakah seperti itu yang terjadi? Kita akan melihat bagaimana tim ini, peneliti ini berusaha melihat ini mana yang penting, apakah karena selnya atau karena memang lingkungannya, gitu ya. Jadi ini suatu eksperimen yang menarik, ya, apa yang disebut dengan transfer, jadi sel transfer. Jadi ini adalah sel yang muda, ini yang sel tua, gitu ya. Lalu ada suatu perlakuan, ya, perlakuan tertentu. Jadi sel ini itu diambil sel makrofagnya, ya, atau sel AT2-nya, ya, epitelnya tadi itu, kan? Itu kalau kita bicara fokus yang tissue resident alveolar macrophage, jadi ini adalah sel macrophage yang ada di paru, gitu kan? Diambil ini dari yang sel muda, ya, diambil, kan? Ini sel yang ambil dipindahkan ke mencit yang tua. Demikian juga sel macrophage, ya, dari mencit yang tua dipindahkan ke mencit muda, gitu. Jadi sekarang kalau kita bicara mencit muda, sekarang dia punya sel makrofag yang tua. Sementara yang ini adalah sel mencit muda, tapi ditambahkan sel yang tua, gitu ya. Nah, ini mereka juga melakukan beberapa QC, gitu kan. Kira-kira yang dimasukkan berimbang apa enggak, gitu kan. Jumlahnya cukup apa tidak untuk melakukan studi berikutnya. Oke. Lalu kita akan lihat bagaimana apa yang terjadi. Ini adalah sel muda, ya, ini adalah profil ekspresi yang sel muda. Ini banyak gen yang dia yang rendah. Kalau ini berapa gen yang tinggi ekspresinya. Ini kalau dia selnya muda, sel alveolar macrophage. Sementara kalau ini adalah sel yang tua, ya, sel yang diambil sel macrophage dari mencit yang tua. Kalau misalnya yang tua, gen yang sama 21 gen ini dia lumayan tinggi, ya, ini kan mungkin untuk gen-gen yang penting untuk inflamasi, gitu ya. Nah, sementara gen yang lain untuk proliferasi di sini kan tinggi nih di sel yang masih muda, gitu kan. Tapi kalau sel tua dia lebih sedikit. Nah, bagaimana kalau ini ditransfer, ya? Jadi kalau misalnya muda ke muda, tua ke tua. Jadi kalau misalnya
tua ke tua ya dia masih sama, ya tidak ada perubahan. Ya, malah makin meningkat nih sistem yang penting untuk radang misalnya gitu ya. Itu malah meningkat gitu. Coba kita lihat. Kalau misalnya dia sel tua dimasukkan ke mencit yang muda, dan ini menarik. Apa yang terjadi? Sel yang tua ini ekspresi profilnya menjadi mirip seperti hostnya, seperti mencit yang muda ini. Jadi dalam artian begini, ini kan sel muda di mencit yang muda gitu ya. Itu kan gen ini kan rendah gitu ya. Nah, kalau sel yang tua, gen yang ada di sini kan harusnya kan tinggi ekspresinya kan. Tapi begitu dipindah ke ke mencit yang muda, jadi lingkungannya adalah lingkungan muda, dia ikut-ikutan menjadi muda juga ya. Jadi profilnya sekarang jadi mirip seperti sel yang muda gitu. Jadi misalnya nih, sel di sini penting untuk replikasi kan, perbanyakan sel, dia jadi ikut-ikutan untuk menjadi ikut tinggi juga gitu. Oke. Nah, sementara itu kalau misalnya yang sel tua nih sekarang, sel muda, kita akan pindahkan ke mencit yang tua. Jadi anak muda dipindah ke lingkungan tua. Apa yang terjadi? Dia akan mengadopsi sel yang muda tadi itu, profil ekspresi mengadopsi sel yang tua. Gitu. Jadi karena lingkungannya adalah orang-orang tua gitu ya, si sel muda ini jadi ikut-ikutan seperti orang tua. Gitu. Nah ini kalau kita bahas mengenai sel alveolar macrophage. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan satu konsep yang menarik ya eksperimen ini. Kesannya mas sederhana eksperimennya, tapi kita jadi banyak insight bahwa ternyata lingkungannya, jadi itu juga bisa menentukan ekspresi, profil ekspresi atau mungkin fungsi juga dari sel makrofag, jadi sel imun gitu ya. Jadi ini menjadi pertanyaan yang menarik. Nah, tapi kalau kita bicara lingkungan, itu lingkungan seperti apa? Karena kan kalau kita bicara di paru, itu kan ada lokasi yang khas mengenai organ paru tadi itu. Apakah ada sesuatu yang di organ paru itu, atau mungkin ada sesuatu yang dilepaskan oleh sel lain, gitu. Jadi apa yang disebut dengan parakrin. Jadi ada faktor-faktor protein atau enzim yang disekresi oleh sel-sel di mencit yang tua atau mencit yang muda, yang bisa mempengaruhi fenotip dari makrofag tadi itu, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara menguji hipotesa ini bahwa kalau kita tadi kan lingkungannya nih, tapi lingkungan itu apakah memang ada faktor-faktor parakrin atau memang ada faktor-faktor yang sifatnya fisik, gitu. Kalau parakrin kan jarak jauh, gitu ya, oleh sel lain gitu kan, yang yang jarak jauh dia bisa mengendalikan atau memberikan sinyal gitu kan, perubahan ekspresi. Atau memang harus secara fisik. Jadi memang organ parunya itu kan punya struktur ya, punya topologi tertentu gitu. Nah, caranya bagaimana? Mereka melakukan teknik yang namanya parabiotik, jadi eksperimen parabiotik. Jadi ini dua mencit ya, itu dihubungkan ya. Ini pinternya dokter hewan nih. Ini dokter hewan keren banget. Jadi dia bisa menganestesi dulu nih dua mencit ini, lalu mereka sambungkan pembuluh darahnya. Ya, jadi pembuluh darahnya ini bisa saling nyambung. Tentu ini mencitnya harus singenik ya, karena kalau nggak singenik ya nanti ada rejection. Kita bisa belajar berbagai hal. Misalnya nih mencit yang sebelah kiri dia adalah tua, yang kanan adalah yang muda. Yang kiri tua obese, yang di sini langsing gitu kan. Yang ini sedentary, yang ini aktif, yang ini tradia. Jadi ada perbedaan yang kita bisa bandingkan. Begitu ini dijadikan satu, apa yang terjadi? Kalau kita misalnya punya hipotesa ada faktor-faktor parakrin tadi itu yang bisa dilepaskan. Jadi kalau misalnya di sini ya yang jadi sama-sama muda isokronik, tua muda heterokronik, atau old ini juga kembali seperti isokronik. Nah, jadi kalau kembali ke yang tadi itu, kita nanti kan bertanya, sekarang mencitnya kita gandeng gitu ya, sehingga mereka saling sharing ini faktor-faktor yang tadi ya bisa dilepaskan secara parakrin tadi itu. Oke? Lalu pertanyaan sama, kita akan bertanya bagaimana mengenai alveolar macrophage-nya. Oke. Lagi, ini adalah gambaran muda-muda, tua-tua. Kalau misalnya ini muda sama muda, tua sama tua, lalu kita ambil makrofagnya dari yang sama, dari ini atau yang ini, sama, nggak ada perbedaan.
gen yang biasanya emang rendah, ekspresinya tetap rendah, gen yang misalnya tinggi tetap tinggi. Sementara kalau sel yang sudah tua, ekspresi gen di sini yang mestinya tinggi tetap akan tinggi, yang rendah tetap akan rendah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita sambungkan? Nah, kita sambungkan, langsung kita ada dua macam mencit kan. Kita akan ambil alveolar macrophage dari yang muda, dan kita juga ambil macrophage dari yang tua. Gitu. Lalu kita akan bertanya, apakah nanti ada perubahan? Oke? Kalau tadi yang berdasarkan transfer gitu ya, berdasarkan transfer makrofagenya. Tadi kan kalau makrofagenya yang sel muda dipindah ke mencit yang tua gitu kan, si sel yang muda ini berubah menjadi seakan-akan dia jadi tua gitu kan. Tapi kalau yang sel tua dipindahkan ke mencit yang muda, sel tua ini dia berekspresikan menjadi sel yang muda. Nah, sekarang kalau dengan paracrine ini, apakah akan mengubah juga gitu? Kira-kira kalau kita polling, apakah akan ada perubahan yang memberikan ada perubahan? Silakan raise hand. Coba kita akan polling kecil-kecilan gitu ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita gandengkan tadi itu gitu ya, kira-kira fenotip ekspresi profilnya apakah akan berubah? Jadi kalau yang tua dia akan menjadi muda, sementara yang muda menjadi tua, atau sama? Ya, jadi kalau yang memprediksi akan adanya perubahan, silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Karena kalau yang tadi setelah ditransfer ya, jadi kalau yang pertama tadi kan selnya itu dia berubah, berarti kan sesuai environment-nya dia bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita lihat bagaimana kalau digandeng tadi itu. Ya, jadi mungkin ada faktor-faktor yang disekresi gitu ya. Oke, berarti kira-kira separuh ya. Separuh mengatakan akan ada berubah. Oke, makasih. Ini polling kecil-kecilannya. Sip, nah, kita lihat datanya ya. Coba kita akan kembalikan lagi. Mana tadi? Ini ya. Oke. Jadi setelah kita lihat datanya ya, profil ekspresi gennya, ternyata tidak berubah. Jadi si sel tua ya di mencit yang tua, walaupun dia sudah digandeng sama yang muda nih, ya kan berarti yang muda kan akan memberikan faktor-faktor paracrine gitu kan, atau hormon segala macam ke sel yang tua ini. Ternyata nggak begitu ngaruh, si sel tua ini tetap berlaku sebagai sel tua. Sementara yang muda juga gitu kan, dia kan digandeng dengan mencit yang tua gitu. Ternyata dia juga tidak berubah. Jadi artinya memang ada satu faktor secara fisik gitu ya di environment itu, yang memang karena sel itu kan dia berinteraksi dengan environmentnya secara langsung gitu ya. Itu mungkin lebih dominan daripada faktor-faktor yang disekresikan gitu. Maka memang inti dari paper ini membuka satu insight. Jadi kalau kita mau meremajakan sel kita gitu ya, kita harus mempelajari struktur dari organnya ini yang harus diremajakan. Karena kalau struktur dari organnya itu yang diremajakan, nanti sel yang ada di organ tersebut akan jadi muda gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang menarik, bahwa ternyata sel makrofage ya, kalau kita bicara sel makrofage yang ada di paru itu masih bisa dimudahkan kok, masih ada potensi remaja lagi gitu ya, menjadi muda lagi gitu ya. Tapi dia harus hidup dalam environment yang sesuai gitu ya. Oke, itu adalah gambarannya. Jadi memberikan insight bagaimana sekarang tantangan berikutnya kita akan meremajakan berarti environment-nya itu gitu ya, niche-nya istilahnya. Oke. Baik. Udah jam 2. Itu kita akan sekarang bahas mengenai yang terakhir, bagaimana mengenai vaksin. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya adanya booster gitu ya. Nah, kalau booster kemarin memang idenya adalah diprioritaskan pada yang usia tua sebetulnya. Usia tua atau punya comorbid gitu. Kenapa? Karena mereka memang dikhawatirkan mengalami apa disebut dengan waning immunity. Jadi sudah mulai agak menurun. Nah, coba nanti kita akan lihat datanya sementara. Jadi datanya di awal-awal itu ketika kita bicara vaksin efficacy gitu kan, di populasi yang sudah tua, prediksi kita adalah
pasien-pasien yang sudah tua ini nggak gitu bagus, ya. Jadi makanya waktu di uji klinis itu kalau kita lihat yang awal-awal sekali ya, tidak banyak uji klinis yang melibatkan orang tua. Karena apa? Karena secara teori kita sudah tahu bahwa orang tua itu nggak gitu bagus respon imunnya, gitu kan. Dan ini juga kita ketahui dari vaksin flu. Jadi kalau kita lihat vaksin flu ya, vaksin flu itu efikasinya kalau dia di bawah 60 tahun itu lumayan tinggi. Vaksin effectiveness-nya ya. Ini effectiveness berarti dari dunia nyata. Itu bisa di atas 60% kalau dia masih muda. Tapi kalau usianya tua, effectiveness vaksinnya menurun. Sekitar hanya 50% saja. Ya, tentu ini dibandingkan kalau tanpa vaksin ya. Makanya kalau di negara barat yang 4 musim, mereka biasa sangat menganjurkan vaksin flu. Makanya saya waktu di Amerika dulu juga biasanya rutin itu. Begitu udah mulai musim dingin gitu ya, saya ikut divaksin. Karena emang nggak enak kalau kena flu itu. Emang nggak mematikan gitu. Tapi kan akhirnya kita jadi nggak bisa kerja gitu kan. Kita jadi di rumah aja dan rasanya kan emang nggak nyaman kena flu itu. Nah tapi untuk orang-orang tua biasanya memang tidak sebagus kalau yang muda gitu. Tapi ini gambarannya ininya ya, data yang lebih detail lagi. Tapi kalau kita lihat dari data awal ya, sekali lagi ini di awal-awal vaksin tahun 2021 gitu kan, 2020-2021 ternyata kalau kita lihat efikasinya untuk yang tua itu nggak jelek. Jadi di studi uji klinisnya ya, mereka sempat merekrut yang usia tua itu sampai sekitar 12%. Jadi 60.000, ini hampir 80.000 lah, 80.000 di atas 70 tahun ya, baik yang placebo maupun yang kontrol. Oke. Nah lalu mereka cek gitu ya setelah sekitar sebulan setelah dosis yang kedua ya, setelah sebulan dosis yang kedua berapa banyak yang terkena COVID, mana yang enggak ya. Jadi ini memang waktu itu kan kita pas tengah banyak sekali pandemi lagi berlangsung ya. Nah, makanya setelah dosis yang kedua lalu mereka follow up sekitar 3 minggu dan sampai 1 bulan setelah dosis yang kedua. Nah datanya menunjukkan apa? Menunjukkan nggak gitu jelek ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di atas 70 tahun gitu kan, ternyata yang yang ini ya sekitar 17 tahun ya, ini sekitar hampir sebulan lah setelah itu gitu kan, itunya dia sedikit yang ini yang terkena. Jadi antara yang divaksin sama yang nggak divaksin ya, itu ternyata proteksinya itu lumayan bagus gitu. Tapi kalau resikonya, kalau misalnya dia masih 7 hari, resikonya cukup tinggi, 5 kali lipat. Jadi artinya apa? Artinya dia vaksin bisa bekerja dengan bagus gitu. Tapi kalau sudah sekitar seminggu gitu kan, nah itu lumayan bagus itu. Risikonya rendah gitu ya. Gitu. Nah jadi ini juga dilihat pada hospitalisasi dan juga severe COVID gitu kan. Itu memang nggak jelek gitu ya. Padahal awalnya kita pikir kalau sudah tua kan mungkin nggak gitu ngefek nih vaksinasinya. Tapi ternyata masih bisa memberikan proteksi. Ya. Jadi risknya itu memang terlihat gitu. Nah, akan tetapi ini kan yang dipantau adalah mereka di relatif pendek ya. Jadi observasinya itu pendek. Dan ternyata kan COVID nggak selesai dalam setahun ya. Apalagi karena cakupan vaksinasinya itu masih lemah, gitu masih sedikit. Ya, bahkan di banyak tempat lansianya itu masih kurang dari 70% misalnya. Nah akibatnya apa? Evolusi masih berlangsung. Nah lalu di situ kita menjadi bertanya, apakah vaksin yang 2 dosis kemarin sudah cukup atau tidak gitu kan? Nah makanya sekarang kita lihat lagi yang jangka panjang setelah 12 bulan. Apakah memang apa yang selama ini kita ketahui mengenai usia tua itu bahwa mereka perlu booster gitu kan, karena waning immunity. Ini data yang menarik ini dari preprint. Jadi ada studi di England ya, di Inggris, itu mereka menggambarkan studi retrospektif ya. Jadi prospektif. Jadi mereka mulai mengumpulkan data ya di tanggal 8 Desember 2020 dan sampai berakhir sekitar 12 Desember 2021. Dan di antara dua tanggal ini terjadi berbagai macam gelombang. Ya, mulai dari gelombang alfa gitu kan. Jadi kalau di sini kan alfa varian ya. Jadi ini ada gelombang alfa,
lalu diikuti oleh gelombang Delta, sampai akhirnya sebelum Omikron datang. Ini Omikron kan ada di sini nih. Ini Omikron ada di sini, tapi mereka hentikan dulu karena ini mereka mau melihat. Dengan adanya gelombang-gelombang seperti ini, apakah dosis 1 aja cukup untuk menghadapi ini semua, gitu ya. Jadi ini menarik. Jadi mereka punya setting rumah panti werda. Jadi orang-orang lansia di sana, lalu mereka pantau itu. Karena di UK itu di Inggris banyak sekali orang-orang lansia itu kan seperti saya bilang populasi lansia di UK itu tinggi daripada di Asia. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita mungkin fokus ke sini aja ya, kita fokus ke sini. Jadi ini adalah aslinya nih datanya cukup menarik ya. Jadi jumlah kematiannya mereka banyak ya, mereka lihat, lalu juga kematian rate-nya berapa. Jadi kalau misalnya ini orang-orang yang belum pernah terpapar vaksin ya, terpapar atau infeksi alami, jadi betul-betul naif gitu ya. Kalau dia nggak pernah divaksin ya, unvaccinated, itu kematiannya 293 kematian per 560.000 person days. Jadi ini bukan cuma jumlah tapi emang waktu juga. Jadi ini jumlah orang kali waktu. Kematian 293. Nah, ini sebagai baseline kita. Proteksinya itu berapa besar? Nah, tentu kalau di sini namanya V ini vaksin effectiveness. Semakin tinggi angkanya berarti semakin bagus. Nah, jadi kalau misalnya dengan menggunakan sebagai baseline ya, sebagai reference yang tidak divaksin, kita sekarang bisa melihat effectiveness-nya itu berapa persen gitu. Nah, kalau misalnya ini sekarang kita fokus orang-orang tua ya, dari sisi kematiannya aja. Jadi memang ada banyak hal yang mereka lihat, apakah dari infeksi, yaitu paparan, apakah dilihat dari hospitalisasi, masuk rumah sakit, atau juga kematian. Kita fokus kematian aja yang paling obvious. Jadi kalau misalnya dia divaksin cuma dosis yang 1 gitu ya, setelah dalam waktu sebulan, itu efektifnya masih bagus, 76%. Tapi lihat, begitu dia bulan berikutnya gitu ya, menurun nih. Nah, menurun 54%. Ingat bahwa menurut standar WHO, effectiveness vaksin itu bagusnya itu minimal 50%. Kalau misalnya di bawah itu dianggap nggak bagus gitu ya. Misalnya 30% itu dianggap nggak bagus. Tapi 20%. Nah, berarti ini kalau misalnya cuma dosis pertama ini sudah mulai mintip-mintip nih. Ya, efektivitasnya udah menurunnya cukup banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya di boosting ya, dia langsung naik lagi 82% gitu ya gitu. Nah, ini yang menarik juga begini. Yang mereka juga ngelihat ini kan untuk orang-orang yang istilahnya belum pernah terkena paparan alami gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk orang tua ini, lansia ini yang dia pernah terpapar secara alami. Oke. Kalau misalnya nggak divaksin dia pernah terpapar secara alami, gitu kan, ini sebagai baseline-nya. Nah, untuk orang yang lansia yang divaksinasi, efektivitasnya dalam sebulan masih bagus. Tapi begitu lebih dari sebulan langsung ngedrop, ini jelek banget angkanya. Jadi bahkan lebih rendah daripada 10%. Jadi ini yang mati itu tinggi banget gitu kan, ya langsung bisa bertumbangan gitu, ya kan. Nah, tapi kalau bisa di boosting sampai yang ketiga, gitu kan, itu dia akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk lansia itu penting sekali konsep boosting karena kalau enggak ya bermasalah. Jadi itu adalah gambaran ya rekan-rekan sekalian bahwa immunology of aging itu menarik. Memang kita masih belum tahu banyak bagaimana kita bisa meremajakan dengan mudah gitu ya. Tapi kita minimal sudah tahu sebagian sel itu sebetulnya bukannya mereka sudah tertakdirkan ya, mereka harus nggak berfungsi gitu ya. Tapi intinya adalah interaksi dengan lingkungan yang tua itu yang membuat mereka menjadi tua gitu ya. Tapi kalau dari eksperimen tadi nampak seandainya kita bisa menemukan jalan memudahkan nih, meremajakan lingkungannya, ya siapa tahu nanti sel-sel yang hidup di lingkungan tersebut bisa ikut-ikutan muda. Nah itu bagaimana caranya itu masih menjadi penelitian lebih lanjut. Oke, baik. Oh nggak terasa ini udah jam 12.20 ya. Oke, kira-kira rekan-rekan ada yang mau ditanyakan dari ini paparan ini, silakan. Ini saya masih merekam ya, tapi saya nggak tahu nih berhasil apa enggak karena ini saya merekamnya secara manual nih ya. Jadi kita lihat aja ya. Kalau misalnya enggak ya apa boleh buat. Oke.
Berarti jelas semua ya. Nanti kalau bisa jelas semua, berarti nanti kalau kita bikin kuis harusnya 100% berarti kira-kira ya. Oke. Ada yang mau di ini kan? Klarifikasi misalnya? Nggak ada? Oke. Ya mungkin ini masih moodnya nih mood mudik ini kayaknya nih. Oke. Baik, nggak ada? Oke, ya ini apa namanya mungkin buat sebagian teman-teman konsepnya sebenarnya juga straightforward ya. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kita bisa melihat dari konsep ininya, konsep eksperimen yang diperlukan. Ya, bagaimana kita bisa menjelaskan ini, bagaimana pendekatannya itu yang mungkin yang paling penting. Gitu ya. Untuk besok kita mulai sekitar jam 8 ya, untuk bahas mengenai penelitian kanker. Nanti saya akan coba sampaikan bagaimana desainnya, bagaimana strategi penelitiannya dalam studi kanker ini, gitu ya. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, gitu. Kalau gitu nanti insya Allah kita akan ketemu lagi besok, gitu ya, untuk studi kanker. Oke. Kalau gitu kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, ketemu lagi insya Allah besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ya.